Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya? Apakah sehat semua? Alhamdulillah. Apakah kalian sudah mengenal saya? Mungkin sebelum masuk ke pembelajaran, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Febrian Sony Saputra, biasa dipanggil Sony. Dan untuk materi kali ini yaitu pengenalan web dasar tentang spesifiknya yaitu tag HTML. Sebelumnya apakah kalian sudah pernah mendengar HTML atau yang sama jenisnya? Sudah ya? Pernah. Oke, kalau begitu kita masuk ke pengertiannya HTML. HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. Dapat dikelompokkan menjadi dua suku kata, yaitu hypertext yang berarti teks aktif yang memiliki kemampuan yang dapat terhubung antara teks suatu halaman dengan halaman yang lain. Lalu markup language menjelaskan bahwa dokumen HTML ini disusun oleh tag-tag markup dan setiap tag pada HTML menjelaskan perintah isi dokumen yang berbeda. Secara singkatnya, pengertian dari HTML adalah suatu bahasa yang memungkinkan penggunanya untuk membuat serta menyusun paragraf link, heading, maupun tautan dan blog quote pada sebuah halaman aplikasi dan web. Fungsi dari HTML ini adalah untuk menampilkan informasi berupa teks, suara, video, gambar, dan lainnya. HTML sebenarnya mirip dengan bahasa yang sering kita pergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, penulisan dalam HTML harus memerlukan kode atau tag HTML, sehingga membentuk struktur kode dan halaman HTML yang lengkap. Lalu seterusnya, kita masuk ke fungsi HTML. HTML adalah teknologi dasar yang dipergunakan untuk membuat dasar dari sebuah halaman web dengan menghubungkan teks atau link antar halaman, memberi struktur dan memberikan informasi yang terkait dengan sebuah halaman web. Lalu, kenapa HTML pada web bisa menampilkan animasi? Menurut kalian bagaimana? Apakah sudah tahu? Animasi dan efek-efek yang bagus itu dikarenakan konten sebuah web selain teks dapat bermacam-macam, seperti video atau gambar. Semakin menarik biasanya di dalam sebuah web ditambahkan JavaScript sebagai animasi dan CSS atau cascading styling sheet sebagai pemberi markup atau style. Nah, biasanya itu HTML tuh kalau bisa dianalogikan sebagai sebuah bangunan struktur dasar. Seperti kita akan membuat bangunan, nah bangunan itu setelah bangunan itu jadi kan masih kosong, belum ada apa-apanya, belum ada isinya, belum ada catnya, belum ada isi lemari, kulkas, perabotan dan lain-lain. Makanya HTML itu bisa disebut fondasi awal, lalu nantinya akan diisi ditambahkan dengan bahasa pemrograman CSS atau JavaScript yang nantinya akan sebagai styling atau markup pada sebuah website tersebut. Oke, lanjut. Ini beberapa fungsi HTML: membuat struktur dari halaman website, mengatur tampilan dan isi dari halaman web, membuat tabel dengan tag HTML tabel, membuat forum HTML, menambahkan objek-objek penting lainnya seperti audio, video, dan animasi, membuat gambar dengan kanvas, mempublikasikan halaman website secara online. Nah, cara kerjanya. Pengertian dari dokumen HTML adalah file dengan ekstensi HTML. Bisa melihat ekstensi file ini dengan memakai web browser apa saja, termasuk Mozilla Firefox, Google Chrome, ataupun sejenisnya. Safari juga bisa. Browser tersebut dapat membaca file HTML dengan membuat pengguna bisa melihat serta membaca di internet. Umumnya situs web menyertakan beberapa halaman HTML yang berbeda. Misalnya beranda utama, halaman kontak, dan halaman tentang kami. Yang ketiganya mempunyai dokumen HTML berbeda. Terdiri dari sejumlah teks atau biasa juga
disebut sebagai elements yang merujuk pada building block halaman web. Tag ini juga mempunyai hierarki tersendiri yang menyusun konten menjadi paragraf, heading, dan lainnya. Sebagian besar elemen HTML memiliki tag pembuka dan penutup yang menggunakan sintaks sebagai sebuah bahasa markup. HTML membutuhkan cara untuk memberitahu web browser untuk apa fungsi sebuah teks, apakah teks itu ditulis sebagai sebuah paragraf, list, atau sebagai link. Dalam HTML, tanda ini dikenal dengan istilah tag. Tag adalah suatu tanda pengenal dokumen pada HTML yang terdiri dari dua bagian, yaitu tag pembuka, contoh, dan tag penutup, contoh, yaitu tanda garis miring nantinya yang akan kita ketikkan. Pada tag penutup menandakan bahwa sifat yang dibawa oleh tanda pengenal berakhir. Tag HTML memiliki dua tipe utama, yaitu block level dan inline text. Lalu kita masuk ke tag-tag dasar yang harus kita ketahui. Sebenarnya dalam memprogram atau mengetikkan teksnya nanti, kita nggak harus menghafal semua tag. Yang penting kita tahu tag ini berfungsi untuk apa, tag ini berfungsi untuk apa. Misalnya untuk pertama yaitu dalam kurung doc tag untuk menentukan tipe dokumen. Terus HTML, tag untuk membuat sebuah dokumen HTML. Terus ada title, membuat judul pada sebuah halaman. Terus body, tag untuk membuat tubuh dari sebuah halaman. H1, tag H1 sampai H6, tag untuk membuat heading. Berarti H1 itu tag heading yang nanti paling besar, dan ke H6 tag yang paling kecil. P untuk membuat paragraf baru. Terus BR untuk memasukkan satu baris putus. HR, tag untuk membuat perubahan dasar kata di dalam isi, dan tag titik-titik ini untuk membuat komentar, dan tag lainnya. Masih banyak lagi. Terus untuk itu bagaimana untuk membuat website kita sendiri, yaitu dengan text editor. Pengertiannya yaitu text editor adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat, mengedit, dan mengelola teks, termasuk kode program dan dokumen teks biasa. Text editor berbeda dengan pengolah kata seperti Microsoft Word karena tidak menambahkan pemformatan seperti tebal, miring, atau ukuran font. Beberapa text editor yang populer yang biasa saya gunakan sendiri yaitu Notepad++, Visual Code, dan ada Sublime. Saya paling sering menggunakan yang Visual Code. Nah, ini untuk contohnya. Ketika kita mengetikkan teks seperti ini, nanti di browsernya akan memunculkan yaitu seperti ini. Lihat my first heading. Kita tulis di body, bagian dalam body ini, menggunakan H1 tadi. Makanya tulisannya menjadi lebih besar daripada my first heading yang bawah, my first paragraph maksud saya. Karena tulisannya menggunakan tag P, paragraph. Mungkin akan saya praktikkan ya. Bagaimana menulis, mengetik di text editor. Ini Visual Code, bawahnya tadi ada Notepad++. Kalau kita buat file baru, pertama kita harus ke file manager dulu. Ke file manager kita buat folder, kasih ke Windows C aja, ke Windows C. Kita klik kanan buat new folder, kasih nama practice. Oke, enter, kita masukkan, terus kita buat teks new lagi, kita buat teks dokumen, kita beri nama index.html. Ingat ya, index.html. Nggak penting depannya apa aja,
boleh apa aja, boleh nama kalian, boleh. Yang penting belakangnya itu tetap tetap titik HTML. Kalau kita klik nanti akan jadinya seperti ini, nggak ada apa-apanya. Tapi kalau kita edit, kita open with code, visual code, with notepad juga bisa, with visual code juga bisa. Nah, kita edit di sini seperti yang tadi di contohnya, kita ketikkan web body apa S1 terus title, terus dalam head body. Nah, kita mengetikkan H1 apa heading pertama. Dan ketik tag P untuk paragraf. Lalu kita Ctrl S, kita save, dan kita lihat di filenya tadi, kita klik lagi, maka hasilnya akan seperti ini. Seperti yang kedua juga sama, yang di PPT. Jika ingin mengetikkan seperti ini, nanti hasilnya juga seperti ini. Bisa menggunakan notepad atau visual code dan sublime text yang lain. Bagaimana semuanya? Apakah sudah mengerti? Apakah ada yang ingin bertanya? Mungkin kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saya yang akan tanya. Bagaimana? Oke. Dari teks tadi ya, ada H1 sampai H6, itu gunanya untuk apa? Ya benar. Oke, sip. Terus ada tag P ini. Menurut kalian itu gunanya untuk apa? Ya benar. Kalau begitu, kita akan kalian bisa mengerjakan soal ini untuk mengetahui sampai mana pengetahuan kalian tentang apa itu tag HTML tadi. Silahkan bisa di-scan. Mungkin itu saja untuk kita pelajaran hari ini. Bila ada yang kurang paham, bila ada yang kurang mengerti, bisa bertanya kepada saya. Saya akan terbuka untuk semuanya. Itu saja, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.